Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mengadopsi resolusi penting mengenai penyelesaian damai masalah Palestina dalam sidang yang digelar Selasa, 3 Desember 2025, waktu setempat. Resolusi ini memperoleh dukungan mayoritas besar, yaitu 151 suara setuju, sementara 11 negara menolak dan 11 negara abstain. Draft resolusi tersebut disusun oleh sejumlah negara anggota PBB, yaitu Djibouti, Yordania, Mauritania, Qatar, Senegal, dan Palestina. Isi resolusi secara tegas menyerukan diakhirinya pendudukan Israel atas wilayah Palestina sejak tahun 1967, serta menegaskan kembali komitmen internasional terhadap solusi dua negara sebagai landasan penyelesaian konflik. Langkah ini menjadi salah satu perkembangan diplomatik paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir terkait isu Palestina-Israel, mengingat stagnasi negosiasi dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah konflik. Dukungan besar untuk akhiri pendudukan. Dalam keputusan yang diambil secara voting, mayoritas negara anggota menganggap resolusi tersebut sebagai upaya menegaskan kembali peran PBB dalam mendorong penyelesaian damai. Resolusi ini juga menuntut Israel menghentikan pembangunan permukiman di tepi barat, sebuah isu yang selama ini menjadi sorotan masyarakat internasional. Selain itu, negara-negara anggota diminta untuk tidak mengakui perubahan perbatasan yang tidak sesuai dengan hukum internasional. Dokumen tersebut memuat tekanan moral bagi komunitas global agar mendorong proses politik dan diplomasi yang selama ini mengalami kebuntuan. Presiden Majelis Umum PBB ajak dunia bertindak. Presiden Majelis Umum PBB, Annalena Baerbock, yang pernah menjabat Menteri Luar Negeri Jerman, menyampaikan pidato kuat dalam sesi pleno sebelum voting. Baerbock menekankan bahwa penderitaan panjang rakyat Palestina memerlukan respons nyata, bukan hanya pernyataan politis. Selama 78 tahun, rakyat Palestina telah kehilangan hak-hak asasi mereka yang tak terelakkan, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri. Kini saatnya tindakan tegas diambil untuk mengakhiri kebuntuan yang berlangsung puluhan tahun, ujar Baerbock. Ia menyebut kejadian dalam 2 tahun terakhir semakin menunjukkan bahwa konflik tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan kekerasan, perluasan wilayah, atau penahanan proses politik. Konflik Israel-Palestina tidak dapat diakhiri melalui pendudukan ilegal, aneksasi, pemindahan paksa, kekerasan berulang, atau perang tanpa akhir, lanjutnya. Menurut Baerbock, perdamaian yang adil hanya dapat tercapai apabila Israel dan Palestina hidup berdampingan sebagai dua negara berdaulat, memiliki perbatasan yang diakui, serta mendapat jaminan keamanan jangka panjang. Dorongan kembali ke meja perundingan. Resolusi yang diadopsi juga menyerukan dilanjutkannya proses negosiasi antara kedua pihak. Upaya diplomasi dinilai sangat mendesak mengingat kondisi kemanusiaan di Gaza dan tepi barat berada pada titik kritis, mulai dari akses pangan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur dasar. PBB menegaskan bahwa proses perdamaian harus dijalankan dengan cara yang melibatkan partisipasi penuh aktor internasional, termasuk negara-negara kawasan, lembaga kemanusiaan, dan pihak-pihak yang memiliki kapasitas mendorong dialog. Negosiasi formal antara Israel dan Palestina telah lama terhenti. Berbagai upaya mediasi yang dilakukan negara-negara besar belum menunjukkan hasil signifikan. Dengan resolusi terbaru ini, Majelis Umum berharap akan muncul momentum baru untuk membuka kembali ruang dialog yang inklusif. Tantangan implementasi. Meski mengandung pesan kuat, resolusi Majelis Umum PBB bersifat tidak mengikat, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada dukungan negara anggota dan dinamika politik di kawasan. Banyak pengamat menilai perubahan konkret hanya akan terjadi apabila ada komitmen nyata dari para pihak yang bertikai serta dukungan tekanan diplomatik konsisten dari komunitas internasional. Namun demikian, jumlah negara yang mendukung resolusi ini menunjukkan adanya kesepakatan luas mengenai perlunya langkah diplomasi yang lebih berani untuk mendorong penyelesaian damai. Krisis kemanusiaan jadi sorotan. Dalam beberapa bulan terakhir, laporan lembaga-lembaga internasional menunjukkan perburukan kondisi kemanusiaan di wilayah Palestina. Situasi tersebut mendorong desakan kepada masyarakat internasional agar meningkatkan bantuan darurat, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia. Resolusi PBB kali ini juga membuka peluang peningkatan kerja sama internasional untuk memperluas jalur bantuan, baik melalui lembaga PBB maupun organisasi kemanusiaan. Harapan baru di tengah ketidakpastian. Meskipun tidak secara langsung mengubah realitas di lapangan, adopsi resolusi ini menjadi simbol penting pergeseran posisi global terhadap penyelesaian damai. Banyak negara anggota menyatakan bahwa resolusi tersebut dapat menjadi dasar baru untuk mendorong proses perdamaian yang lebih terstruktur dan berorientasi pada solusi jangka panjang. Sebagian negara menekankan bahwa dukungan internasional harus diarahkan pada upaya memperkuat institusi lokal, meningkatkan bantuan kemanusiaan, sekaligus menjaga ruang diplomasi tetap terbuka bagi kedua belah pihak.
Dengan dukungan 151 negara, resolusi Majelis Umum PBB terkait penyelesaian damai masalah Palestina menjadi salah satu keputusan paling luas dalam beberapa tahun terakhir. Resolusi ini menegaskan kembali prinsip dasar hukum internasional, mendesak penghentian pendudukan, meminta dimulainya kembali negosiasi, dan menyoroti urgensi solusi dua negara. Meski implementasinya masih memiliki tantangan besar, langkah ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa komunitas internasional mendorong upaya diplomasi yang lebih serius demi terciptanya perdamaian yang adil, damai, dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina dan Israel.